Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulislan Maharani, mahasiswi Yayen Parepare, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Dalam video presentasi ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Kondisi Ekonomi, yang membahas beberapa poin-poin penting sesuai dengan yang tercantum dalam RPS Bisnis dan Manajemen. Langsung saja, untuk poin pertama, kita akan membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis. Sebelum membahas tentang pengaruhnya, kita harus memahami dulu apa itu lingkungan ekonomi dan kondisi ekonomi sesuai dengan judul materi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Selanjutnya, kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non-bisnis. Ketika ekonomi lemah, sumbangan untuk universitas negeri akan turun, dan organisasi amal seperti Salvation Army akan diminta memberikan bantuan lebih besar pada saat yang sama ketika pendapatan mereka turun. Rumah sakit dipengaruhi ketersediaan dana dari pemerintah dan jumlah pasien pendapatan rendah yang harus mereka rawat cuma-cuma. Selanjutnya itu ada lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor ekonomi mempunyai dampak langsung pada biaya pendanaan, biaya produksi, maupun biaya penjualan. Sementara yang lain, pengaruh secara tidak langsung, terutama melalui pengaruhnya terhadap konsumen, yang kemudian berdampak pada penjualan perusahaan. Kondisi bisnis dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi daya beli masyarakat. Reaksi daya beli dalam hal ini terlihat dalam tingkat inflasi suatu negara yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kondisi bisnis suatu perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kondisi bisnis yang baik diharapkan memiliki dampak yang baik terhadap profitabilitas perusahaan. Dua, yaitu pengaruh inflasi. Sebelum itu kita akan membahas apa sih itu inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebab inflasi yaitu A. Meningkatkan jumlah permintaan, B. Meningkatnya biaya produksi, C. Peredaran uang. Adapun dampak-dampak inflasi, yang pertama, inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Yang kedua, berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Poin ketiga, itu memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Yang keempat, inflasi juga bisa memengaruhi minat orang untuk menabung di bank. Yang kelima, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara. Dan yang keenam, inflasi pun bisa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Kita sudah mengetahui penyebab dan dampak inflasi. Selanjutnya kita harus melakukan pencegahan terhadap inflasi. Ada cara lain.
Yang pertama itu kebijakan moneter yang bijaksana. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati dan cermat. Mereka dapat moneter dan mengatur pasokan uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan harga. Kebijakan yang kedua itu ada kebijakan fiskal yang seimbang. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang seimbang dengan menjaga anggaran tetap stabil, mengurangi defisit anggaran, dan menghindari pembiayaan defisit dengan mencetak uang baru adalah langkah penting untuk mencegah inflasi yang berlebihan. Poin yang ketiga itu mengatur kenaikan upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat menyebabkan tekanan inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sejalan dengan produktivitas ekonomi. Yang keempat itu stabilitas harga. Komoditas, pemerintah dapat moneter dan mengatur harga komoditas penting yang memiliki dampak signifikan terdapat inflasi. Hal ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar, pengolahan stok, dan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga. Yang kelima itu mengendalikan spekulasi dan manipulasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik spekulasi dan manipulasi pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang tepat diperlukan untuk mencegah aksi spekulatif yang dapat memicu inflasi. Poin ke-6, meningkatkan produksi dan efisiensi. Meningkatkan produksi dan efisiensi dalam ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Peningkatan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas dapat membantu memenuhi permintaan dengan baik tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Yang ketujuh itu pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan ekonomi dan kesadaran publik tentang inflasi sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi, masyarakat dapat mengatur pengeluaran mereka dengan bijak. Produsen dapat menetapkan harga secara wajar. Baik, poin ketiga selanjutnya yaitu pengaruh tingkat suku. Sebelum mengetahui pengaruhnya, kita harus mengerti dulu apa itu tingkat suku. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau liability funds. Pengertian lain tentang suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang. Dengan demikian, bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin besarnya tingkat suku bunga, tidak selalu membuat pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan selalu cepat dan tidak selalu berdampak langsung terhadap inflasi. Jadi, inflasi dan tingkat suku bunga itu saling berhubungan. Pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memiliki dampak, yaitu suku bunga rendah mendorong investasi dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Baik, kita sudah masuk ke poin keempat, pembentukan harga pasar. Harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Apabila pada harga tertentu, jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang adalah sama, karena harga pasar disebut juga harga keseimbangan. Harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan penawaran dengan konsumen atau permintaan. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan atau equilibrium.
Proses terbentuknya harga pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli pada suatu pasar. Yang kedua, harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Yang ketiga, apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang adalah sama, karena harga pasar disebut juga harga keseimbang. Yang keempat, faktor terpenting dalam pembentukan harga pasar adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, permintaan dan penawaran dari suatu barang akan membentuk harga pasar apabila berada dalam keseimbangan atau jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu tentang poin faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Ada 6 yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama yaitu keadaan perekonomian. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, ada persaingan. Keempat, biaya. Kelima, tujuan perusahaan. Dan terakhir, pengawasan pemerintah. Selanjutnya yaitu poin terakhir, peran pemerintah terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh nyata dari perlakuan peran alokasi atau produsen adalah menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua itu peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Yang terakhir yaitu peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga peran regulasi. Contoh peran stabilisasi adalah menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara, menetapkan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dan diterima dengan baik. Dan mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya hanya manusia biasa. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi video saya. Dan semoga presentasi ini sesuai dengan yang diharapkan Bapak dosen Pak Ilmi selaku dosen mata kuliah bisnis dan manajemen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة